Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya. Sekarang ini kita membahas tentang updatean paling baru ataupun juga report dari Yuzu Nintendo Switch emulator ya. Karena untuk updatean yang sekarang ini sangat begini sekali. Mungkin untuk kalian yang masih belum tahu ya, kira-kira updateannya ini apa saja perubahannya dan juga apa saja menu-menu barunya ya. Oke, langsung ini bakalan tak bahas karena dengan updatean yang paling baru sekarang ini mengurangi shutternya dan juga masih banyak lagi yang lainnya lah ya. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama di Project YFC sekarang ini di 1.75 ya. Mas Binhawk sekarang ini mengimplementasikan di DME Engine dengan penerapan baru DME Engine ataupun juga DME Acceleration. Sekarang ini ada improve yang sangat signifikan ya. Ini bisa kalian lihat di gambar Omega. Dicontohkan di R5 5600X RX 5600X RTX 3060 Ti 32 GB 3933 MHz. Yang sebelumnya dicontohkan di sini ya, Metroid Prime hanya di 30-an FPS. Kalau di versi yang sekarang yang di versi 1361 mendapatkan sampai hampir 100 FPS Pak, sangat gile sekali. Loncatannya bukan hampir ya, tapi lebih dari 100% bro, gile. Terus kemudian di Super Mario 3D All Star Game Selection Screen ya, ini pun juga yang sebelumnya hanya mendapatkan belasan FPS, sekarang ini mendapatkan 80-an FPS Pak. Update-nya sangat ngeri sekali, sangat omega. Kemudian Mas Maide mendisable multi frame decodernya yang sebelumnya di RX 400 dan juga 500 card ataupun juga GPU ada permasalahan isu performanya ya. Kalau yang sekarang ini di updatean yang sekarang dicontohkan di sini di game The Legend of Zelda Skyward Sword HD sekarang ini tambah halus Pak, yang sebelumnya struggle ya, sekarang ini tambah semut saja. Omega sekali. Kemudian dari Epic Boy sekarang ini memaksimalkan MSAA teksturnya. Yang sebelah kiri bisa kalian lihat ya, hanya hitam saja yang di tengah-tengahnya, yang di sebelah kanan itu pun juga sudah disembuhkan dan juga sangat oke sekali. Tepatnya di game Sonic Force. Hanya saja implementasinya dan juga improve-nya di MSAA teksturnya hanya di OpenGL saja ya, di OpenGL. Kalau untuk di Vulkan nanti ada pengerjaan selanjutnya. Intinya bakalan menyusul lah ya. Sangat Terus di fix regressionnya dari Blindhawk ini pun juga ada efeknya, tepatnya di Yoshi Craftworld yang sebelumnya hanya nge-freeze saja yang di normal GPU akurasi. Epic Boy juga mengfreeze-kan di game Pokemon Scarlet and Violet yang sebelumnya ada missing building seperti yang kalian lihat di gambar. Yang sebelumnya tidak ada bangunan yang di depannya, kalau yang setelahnya sudah aman sekali bro. Yang sebelum ya seperti Ghost Town, yang sesudahnya rame seperti festival Pak ya, langsung rame-rame bro. Dan juga Padang Rembulan Omega ya, aman ya. Oke, kalau kalian mengikuti updatean dari AB tentang Yuzu di bulan kemarin, ada shutter dan juga bisa dibilang menjalankan game itu sangat berat di beberapa game ya, nggak di semua game. Yang dicontohkan di game Bayonetta ya, terus kemudian di Metroid Prime itu shutternya sangat kerasa sekali dan juga audionya ada delaynya lah bahasanya ya. Kalau yang sekarang ini ada penerapan baru, tepatnya di asynchronous ASTC texture decodingnya. Ini pun juga ada efeknya ya, seperti yang kalian lihat di gambar, dicontohkan di game Astral Chain ya, yang sebelumnya pada saat pergantian cutscene itu ada semacam kayak agak lama lah ya. Kalau di sini agak lama, kalau yang sekarang ini langsung Pak, loadingnya oke. Hanya saja pada saat pertama kali perpindahan cutscene ada blacknya yang di sebelah kanan ya, dengan penerapan apa tadi, asynchronous ASTC texture. Tapi ini adalah kemajuan yang sangat oke sekali, mengurangi shutter dan juga mengurangi
loadingnya bro. Kalau kalian kepengen merasakan adanya pengurangan shutter ya, langsung saja kalian ke settingannya, yaitu di grafik, terus kemudian kalian ke advance. Di situ ada asynchronous ASTC teksturnya ya. Kalau kalian masih belum tahu tepatnya, ya ini ya. Yusu konfigurasi, langsung ke grafik, kemudian kalian langsung ke advance ya. Nah, di sini ada Decode ASTC Texture Asynchronous. Ini kalian centang, dan juga di bawahnya lagi Use Asynchronous Shader Buildingnya, itu pun juga kalian centang. Langsung mengurangi shutternya pada saat kalian bermain game, terutama di game Bayonetta. Terus yang ada di linknya juga audio. Ini pun juga ada kemajuannya. Sangat omega. Untuk kalian yang memainkan game Pokemon terbaru, yaitu di Pokemon Scarlet dan juga Violet ya, sekarang ini pun juga ada kabar bagus sekali kalau kalian mengupdate di versi 1.2.0 ya, bukan di versi 0, tapi di versi updatean yang paling baru. Yang sebelumnya kalau kalian mengimplementasikan update 1.2, biasanya Yuzu tidak bisa booting ataupun juga nge-crash ya. Kalau sekarang ini sudah difixkan, kalian sudah bisa bermain lagi, karena Abi juga sudah mencobanya ya di versi updatean 1.2.0. Loh, kok nggak bisa booting? Kadang juga langsung nge-close Pak. Nah, sekarang ini sudah disembuhkan dan juga aman. Sudah tak coba, beres bro ya. Kemudian ada kabar bagus lagi untuk kalian yang bermain game FPS menggunakan keyboard dan juga mouse. Sekarang ini ada banyak sekali fixnya dan juga sudah nyaman lah ya kalau kalian bermain game menggunakan controller keyboard dan juga mouse. Banyak sekali yang difixkan di sini, yaitu motion would be constantly getting recalibrate, tweak the mouse scaling, mapping mouse input was improved, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah kabar bagus yang oke. Lanjut di audio improve-nya, kalau yang sebelumnya di beberapa game itu ada beberapa audio isu, kadang juga audionya nge-crash bro. Dan sekarang ini pun juga sudah disembuhkan kalau kalian merasakan adanya beberapa masalah audio seperti itu. Yang contohnya ya seperti yang tak bilang tadi, yaitu di Bayonetta juga ada kemajuannya, dan juga di game-game yang lain. Pokoknya kalau ada game yang merasakan ada permasalahan isunya, sekarang ini sudah aman dan juga ada kemajuannya. Lanjut untuk kalian yang menggunakan Yuzu dan juga bermain multiplayer ya, sekarang ini ada kemajuan, yaitu penerapan baru Hide Empty Room. Ini adalah menu baru seperti yang kalian lihat di gambar yang di tengah-tengah ini, Hide Empty Room bro. Lanjut dari pengerjaan Jerman 77, sekarang ini ada implementasi ya, yaitu di Force Maximum Clock, yang sebelumnya hanya di global saja, sekarang ini sudah ada di menu settingan per game. Ini pun juga sangat oke sekali, karena untuk kemajuan dan juga improve-nya sangat begini sekali. Hanya saja ya, hanya saja kalau kalian menerapkan ini, biasanya kadang-kadang ada crash-nya, hanya beberapa kali sih, nggak sering bro. Ini pun juga yang dikhususkan yang menggunakan AMD GPU saja. Kalau Nvidia sepertinya tidak perlu ya. Kemudian di hardware sectionnya, tepatnya di Nvidia driver 53118, kalau kalian mengupdate di versi yang paling baru ini, pada saat kalian bermain game tambah smooth ya, dan juga mengurangi shutternya bro. Hanya saja di sini yang direkomendasikan ya untuk diupdate loh ya, itu menggunakan GTX 1600 dan juga RTX 2000 series dan juga 4000 series. Kalau kalian mempunyai Pascal dan juga seri Maxwell hardware, tepatnya di GTX seri 1000 ataupun juga yang paling tua, disarankan kalian harus stay di versi berapa Pak? Lupa bro. Intinya jangan diupdate lah ya. Gile lu. Kemudian ada fitur baru tepatnya di game mode ya, yang ada di Windows. Kalian bisa memunculkan dengan cara kalian mencet Windows plus G. Nanti bakalan muncul seperti ini ya, bisa kalian lihat. Kalau kalian kepengen mengenable-nya, langsung saja kalian ke setting yang ada di Windows kalian ya, terus kemudian ke general. Nanti ada di sini Pak, remember this is a games ya. Terus kalian arahkan ke Yuzu, terus kemudian kalian centang. Ya, ini pun juga katanya di sini dituliskan kan, better performance dengan menggunakan game mode yang ada di Windows Draw. Jadi intinya dengan updatean yang paling baru sendiri, banyak sekali yang
yang di-fix-kan dan juga ada improve serta perbaikan grafik yang bermasalah. Kalau kalian kepengen merasakan semua yang sudah habis bahas ya, langsung saja kalian update di versi yang paling baru, sudah mendapatkan performance yang sudah tak sebutkan ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk!